Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi 'ala ma fi 'ilmillah. Salatan wa salamun daimain bidawamin fillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam ke-13 daripada bulan Sya'ban. Beberapa malam lagi, yaitu 2 malam lagi memasuki malam nisfu Sya'ban, yaitu tepatnya insyaallah pada malam Rabu. Maka malam ini kita akan membahas tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Salawat serta salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam nisfu Sya'ban disebutkan tentang kemuliaannya oleh para ulama, di antaranya disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada daripada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Artinya malam nisfu Sya'ban ini malam yang kedua yang paling utama daripada malam-malam yang lain. Yang pertama, malam yang paling utama Lailatul Qadar. Yang kedua, yang urutan kedua, malam yang paling mulia di seluruh malam-malam daripada malam-malam yang lainnya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka hendaknya kita persiapkan diri kita untuk memasuki malam nisfu Sya'ban. Ada persiapan-persiapannya supaya ketika kita masuk pada malam itu mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam malam nisfu Sya'ban disebutkan juga di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailati, mengampuni dosa seluruh muslimin pada malam itu. Semua dosa orang muslim diampuni kecuali ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam hari itu. Siapa? Illa likahinin, kecuali dukun. Tapi yang dimaksud dengan dukun ini dukun yang tujuannya ajak menyakiti orang, menyantet orang. Nah itu, ini pada malam ini Sya'ban tidak mendapatkan ampunan Allah. Kalau dukun beranak, kan dukun ini diberikan gelar dukun ke berbagai macam profesi. Kalau profesi yang lain itu tidak apa-apa. Ini dukun, maksudnya dukun yang gawiannya menyantet, gawiannya menyucuk boneka sehingga orang yang disantet itu sakit, atau mengirim sesuatu yang membuat orang tersiksa, orang terzalimi dengan kemampuannya, yaitu dengan memperalat jin untuk membantu dia dalam melakukan aksi yang tadi. Ini malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan. Kemudian ausahirin atau tukang sihir, yang kemudian musyahidin atau orang yang masih ada permusuhan, masih berbualan lawan orang, masih ada dendam lawan orang, masih ada benci lawan orang. Orang ini di malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka persiapkan sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, kita sudah
berdamai lawan orang-orang yang bermusuhan lawan kita. Yang terpenting kita dulu yang membawai kedamaian. Kita yang membawai kedamaian. Masalah orang mau damai atau kagak itu urusan dia. Yang penting kita membawai kedamaian. Kitanya dulu. Misalnya ada dua orang yang berkelahi, muar, sama-sama muar. Kemudian yang satu sudah yang satu sudah mengakibatkan permusuhannya, hendak mengakibatkan permusuhannya kepada lawan musuhnya tadi. Kita damai aja sudah, karena masuk malam susah. Jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi muar-muaran. Nah, kalau ketemu saling menyapa, salaman. Aku kadang-kadang ada permusuhan sampai kita malam sahabat masih permusuhan sehingga kita akan dapat ampunan Allah. Kadang-kadang aku jadi aku membawai berdamai. Kita baik-baikan ini sudah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi saling mengingat kesalahan daripada yang lain. Kemudian yang dibawai kedamaian tadi ada mau kadang-kadang apa? Pokoknya kita bermusuh selawasan, hidup sampai mati, sampai ke akhirat kita bermusuh. Kalau orang tadi kada memaafkan, ya intinya yang kada dapat ampunan Allah. Adapun yang sudah membawai berdamai, yang sudah membuka hati untuk berdamai, maka inya ada kesempatan mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Makanya kan dianjurkan sebelum nisfu Sya'ban itu kita bermaaf-maafan dulu. Maaf-maafan. Banyak sudah nih, beberapa hari ini sudah banyak orang mengirim ucapan-ucapan maaf. Minta maaf kalau ada salah, minta maaf kalau ada pernah menyinggung dalam kata-kata, supaya malam nisfu Sya'ban sudah tidak ada lagi yang namanya itu pemusuhan kepada lagi. Dan ini harus berataan orang yang bermasalah lawan kita. Kita ini pernah benci lawan dia, kita ini pernah ada masalah lawan dia, dan memang lawas sudah mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa tahun bahwa sekali kadang-kadang atau bersama-samakan. Nah, ini berataan yang kasusnya seperti itu dengan kita berataan. Hendaknya kita ambilkan perkelahian itu. Jangan berpilih. Oh, lawan yang aku damai. Lawan si aku damai, lawan si aku damai, lawan si aku damai, tapi lawan yang itu pada mau damai aku. Maka kada bakalan dapat ampunan Allah dalam Sya'ban. Jadi harus berataan. Intinya berataan yang kita muar lawannya, terusuk lawannya, hendaknya kita selesaikan sebelum nisfu Sya'ban. Kemudian di antara yang kita mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, al-mu'mini khamrin, atau orang yang terus-menerus minum khamar, artinya masih belum taubat daripada mabuk-mabukan. Kemudiannya tiap hari mabuk atau rancak mabuk, walaupun kan tiap hari rancak mabuk kemudiannya, dan malam nisfu Sya'ban belum taubat lawan Allah. Sebelum masuk malam nisfu Sya'ban belum taubat lawan Allah, maka kada mendapatkan ampunan Allah. Kemudian al-'aqil liwalidayhi, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Pokoknya kekanak-kanak itu atau anak sekali yang melawan orang tua itu durhaka sebenarnya. Sekali aja molah kecewa lawan orang tua dan kelakuannya tadi memang salah, maka itu sudah dinamakan anak durhaka. Kecuali jujur-jujur aja, orang tuanya menyuruh berbuat maksiat, lalu anak tadi kan mau berbuat kecewa orang tua, ini nggak ada masalah karena jujur. Inya kada mau menggawi perintah orang tua, jujur.
Tapi kalau misalnya orang tua menyuruh melakukan yang baik, tapi anak tadi kada mau menggawi, atau orang tua berkehendak sesuatu, tapi anak tadi itu kada mau melaksanakan daripada kehendak orang tuanya tadi, maka sudah kan? Atau orang tuanya berkata sesuatu, lalu anak tadi menentang, padahal perkataan orang tua tadi kada melanggar syariat, maka durhaka juga. Orang yang durhaka kepada orang tua pada Allah susah akan tidak mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada masalah lawan orang tua sebelum malam susah sudah berdamai. Minta maaf kalau ada kata-kata ulun menyakiti hati dia, kalau ada sikap ulun menyinggung dia, kalau ada kelakuan ulun yang membuat dia itu murka lawan ulun, minta maaf sebelum malam susah. Nah itu persiapan-persiapannya tadi. Yang pertama persiapan yang masih jadi rukun, ambil jadi rukun persiapannya. Yang kedua yang masih ketujuh menyihir, yang masih gawiannya ketujuh menjadi tukang sihir, ambil sudah persiapannya, ambil menjadi tukang sihir sebelum malam Syaban. Yang gawiannya masih ketujuh perkelahian, ketujuh kehualan, ketujuh permusuhan, ambil sudah ada permusuhan lawan siapapun. Yang masih ketujuh minum khamar, persiapkan masuk malam Syaban, ambil sudah taubat kepada Allah. Dan yang terakhir yang masih durhaka lawan orang tua, maka hendaknya taubat daripada durhakanya tadi dan minta maaf lawan orang tua dan berusaha menjadi anak yang menurut bakti lawan orang tua. Itu persiapannya. Kemudian di dalam malam nisfu Sya'ban ada sebuah riwayat yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ahyal layaliya khamsa wajabat lahul jannah." Barang siapa menghidupkan 5 malam maka wajib baginya masuk surga. Luar biasa itu keutamaannya. Barang siapa menghidupkan 5 malam wajib baginya masuk surga. Wajib masuk surga, diwajibkan masuk surga. 5 malam itu malam apa aja? Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah itu malam 8 Dzulhijjah. Yang pertama. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Lailatul Nahri, malam 10 Dzulhijjah, malam Idul Adha. Malam Idul Adha. Jadi berurutan itu 3 malam. Malam 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban, Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Dan yang terakhir Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. 5 malam ini, kalau pada malam-malam itu kita berusaha mengisinya dengan ibadah, entah dengan ibadah-ibadah salat sunnah, dengan baca Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak bersolawat, dengan banyak berdoa kepada Allah, intinya pada malam hari itu berusaha untuk beribadah khusus. Kadang kayak malam-malam yang lain, khusus pada malam itu semangat benar beribadah. Atau pada malam itu ada tambahan ibadah khusus dengan niat menghidupkan malam-malam tersebut, maka wajib masuk surga. Nah, ini sabda Rasulullah. Ulang-ulangi lagi malam-malamnya tadi lah. Dan keutamaannya, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib baginya masuk surga. Yang pertama malam 8 Dzulhijjah, yang kedua malam Arafah yaitu malam 9 Dzulhijjah, yang ketiga malam Idul Adha, malam 10 Dzulhijjah, kemudian yang keempat malam Idul
Kemudian yang terakhir malam nisfu Sya'ban, itu 15 Sya'ban yang akan kita masuki 2 hari lagi, 2 malam lagi. Tapi hidupkan berantakan ini, bukan salah satunya aja berantakan. Jadi dalam 1 tahun usahakan 5 malam ini kita khusus ibadah. Kadang harus malam suntuk, kata. Yang penting pada malam hari itu kita berusaha menambah semangat ibadah atau ada tambahan amalan dalam ibadah. Kadang harus berjamaah, sorakan di rumah bisa juga. Kadang harus berjamaah di masjid, kayak malam nisfu Sya'ban itu. Kadang harus dia berkumpul di masjid juga. Boleh dia baca Yasin di rumah aja, baca Yasin 3 kali, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tasbih misalnya, baca Quran, itu dia termasuk juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban fasumu lailaha wa sumu nahara." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka qiyamul lailah pada malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Nah, itu perintah Rasulullah. Kalau datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah pada malam harinya dengan ibadah dan berpuasalah pada siang hari. Di antara yang dianjurkan oleh ulama sebenarnya ini bukan dalam hadis. Baca Yasin 3 kali itu bukan dalam hadis. Cuma ulama pada sembarangan memberikan amalan supaya kita ada amalan, supaya kita ini ada tuntunan dalam beramal. Maka ulama menganjurkan kita membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Kalau malam-malam yang lainnya karena terserah aja akan baca Yasin 3 kali dulu ada apa-apa. Bagus saja. Cuma baca Yasin 3 kali ini ulama yang menganjurkan pada malam nisfu Sya'ban dengan niat-niat yang khusus. Jadi kalau pian beramal di rumah ya, niatnya apa nih? Atau pian buka risalah amaliyah ada aja dengan niatnya di situ. Sebelum pian baca Yasin, baca dulu niatnya. Baca dulu niatnya dengan lisan pian lawan dengan hati, dengan ucapan dan dengan hati. Niat yang pertama dengan niat atau Yasin, atau saya niat baca Yasin dengan harapan dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Baca Yasin atau di awal Fatihah dulu bagus lagi. Al-Fatihah hanya Yasin. Kalau dia membaca Al-Fatihah lawan Yasin kayak ini niatnya. Aku niat membaca Al-Fatihah dan Yasin dengan niat panjang umur dalam keadaan dalam keadaan taat kepada Allah. Hanya dia baca Fatihah terus baca Yasin. Habis baca Yasin dia baca doa nisfu Sya'ban. Ada juga di risalah amaliyah. Dia kayaknya diisi juga ada risalah amaliyah. Buka risalah amaliyah, cari doa nisfu Sya'ban, baca sholat. Sebelum membaca, pahami dulu artinya apa, arti doa benar. Bagus, biar pahami dulu. Ketahuan guru apa maknanya ini, supaya lebih mantap doanya. Makanya memang lebih afdal berkumpul di masjid, supaya yang orang tahu yang memimpin akan, orang yang tahu artinya yang memimpin akan. Kemudian habis dia membaca doa nisfu Sya'ban tadi, baca Yasin lagi, baca Fatihah lawan Yasin lagi, atau baca Yasin aja dengan niat. Saya niat membaca Fatihah dan Yasin, atau saya niat membaca Yasin dengan niat agar dijauhkan daripada bala musibah dan diluaskan rezeki. Itu niat kedua. Dijauhkan daripada bala musibah dan diluaskan rezeki. Jadi baca Fatihah lawan Yasin, habis itu baca
nisfu Sya'ban. Nah, itu bagi dia kalau hendak beramalan di rumah, atau dia di rumah itu lawan keluarga, dia lawan bini, lawan anak, terserah aja juga, kawan aja juga. Tapi bagus setelah ke masjid, nah, supaya jamaahnya lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi itu doanya itu lebih mantap lagi, amal itu lebih mantap lagi kalau jamaahnya banyak. Kemudian apalagi ibadah pada malam hari itu, kata-kata daripada Rasulullah SAW, mulailah berqiyamullah pada malam harinya. Ya terserah aja, yang penting ibadah. Kan diantaranya lagi kita sholat apa? Sholat hajat. Ada yang sholat hajatnya itu habis isya, jadi baca yasinnya ini lawas orang sampai isya. Habis itu sembahyang isya, habis sembahyang isya hanya sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Ada lagi yang maghrib itu habisnya berapa? Maghrib itu baca yasin 3 kali, sholat hajat. Oh, sholat dulu lah, sholat hajat, sholat tasbih, habis itu hanya baca yasin 3 kali. Ada isya dan selesai menikah. Di rumah kalau ada tambah lagi bagus lagi. Di rumah lanjut pulang. Lalu di rumah baca Al-Quran 1 juz misalnya. Untuk baca Quran 1 juz, kemudian berzikir misalnya. Kemudian baca dalail, baca burdah, baca maulid, tafakur. Karena pas sudah ada apa, kemudian mungkin guring sekumang, habis guring sekumang bangun jam 3 atau jam 4 tahajud pulang, sembahyang witir. Nah, itu diantara amalan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Intinya kan ada aturan, harus ini, kan ada. Yang penting ibadah yang pegang. Yang paling afdal kan berguringan semalam subuh. Paling afdal itu maghrib beramalan sampai isya. Habis isya yang pulang sampai subuh. Kalau kita kawan, maka hendaknya kita beribadah di sebagian besar daripada malam. Maksudnya kayak ini. Kalau misalnya malam itu 10 jam, dari maghrib sampai subuh 10 jam, berarti dia beribadah 6 jam. Nah, 6 jam lewat pada separuh malam, atau lewat daripada sebagian besar daripada malam. Dan menggunakan sebagian besar daripada malam untuk ibadah, atau 7 jam dia ibadahnya. Dan kalau kita tahu seperti itu, ya kayak tadi ya, maghrib barang kayak ibadah, maghrib barang yang mengisi dengan yasin dan sholat-sholat sunnah tadi. Dan minimal, kalau kita tahu juga kayak itu, minimal sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, itu minimal banget sudah. Karena keutamaan sembahyang isya berjamaah seperpakaan nama qiyam nisfal lail, seperti orang qiyamul lail setengah malam. Itu keutamaan sholat isya berjamaah. Dan waman shallal subha jama'atan di jama'atin, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka nama qamal laila kullah, seakan-akan dia qiyamul lail satu malam suntuk. Jadi minimal menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa? Sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Lailatul Qadar itu kayak juga. Orang kalau misalnya pada malam Lailatul Qadar sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dapatnya Lailatul Qadar. Artinya ibadahnya dari itu dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal isya atau subuh berjamaah. Tapi kita jangan ambil yang minimal, ambil yang sadar-sadar, yang maghrib berapa minimal bagi kita, minimal yang sadar bagi kita, maghrib beramalan sampai isya. Kemudian di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban itu penentuan takdir selama 1 tahun. Takdir Allah itu ada yang sudah dibagikan kepada malaikat, dijulung sudah malaikat.
Jadi malaikat jadi ada lagi diubah oleh Allah. Takdir yang sudah Allah serahkan kepada malaikat untuk dijadikan takdir tadi di dunia itu kada diubah lagi. Itu maksudnya kalau takdirnya bala ya jadi bala, kalau takdirnya adalah kebaikan jadi itu kebaikan. Ada takdir itu yang belum Allah serahkan kepada malaikat, masih ada di Lauhul Mahfuz. Maka takdir yang masih ada di Lauhul Mahfuz itu Allah bisa menghapusnya, Allah bisa menetapkannya, bisa tetap kayak itu takdirnya, bisa Allah ganti. Makanya pada malam nisfu Sya'ban itu kita hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya takdir kita selama setahun diberikan takdir-takdir yang baik oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban malam penentuan takdir selama 1 tahun sampai subuh. Jadi penentuan takdir tadi mulai maghrib sampai subuh. Mulai maghrib sampai subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, sudah ditetapkan, sudah takdir-takdir saja pian selama 1 tahun sampai nisfu Sya'ban setelahnya. Nah, berdoa bujur malam lagi di antara doa nisfu Sya'ban itu minta supaya takdir kita yang ada baik diubah oleh Allah. Mana doanya itu? Di antara doa nisfu Sya'ban itu kalau pian pahami maknanya itu minta kalau misalnya rezekimu sulit ya Allah lancarkan. Kalau misalnya belum ini orang yang terhalang dari kebaikan ya Allah, maka buka penghalang tadi, jadikan belum ini banyak dapat kebaikan atau mudah melaksanakan kebaikan. Nah, itu. Jadi doa nisfu Sya'ban itu luar biasa benar. Itu sudah mewakili kita untuk minta takdir yang baik selama 1 tahun. Itu kalau di masjid, kalau ada yang membimbing, dia cukup amin aja. Dia cukup mengaminakan aja. Atau bisa juga yang membimbing tadi itu, yang memimpin menyuruh dia membaca juga, bisa juga. Misalnya, yang sidin Bupati Ulun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammadin. Bisa juga guru menyuruh itu. Jadi kalau sidin menyuruh pian aminakan, guru berdoa pian aminakan, maka pian aminakan aja. Ini tergantung pemimpinnya kan. Dan dalam malam nisfu Sya'ban itu dalam sebuah riwayat disebutkan, ada 5 malam yang mana doa tidak ditolak oleh Allah. Khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. 5 malam yang mana doa tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat ini tiap minggu nih ada. Cuma kita kadang-kadang ada sadar. Pikiran kita malam Jumat tuh modelnya kayak biasa aja. Modelnya tuh yang ini malam Jumat tuh sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa? Sunnah Rasul itu maksudnya dua laki bini bercinta. Itu bang. Tahu sunnah Rasulnya pada sunnah Rasul malam Jumat lawan hari Jumat tuh banyak. Di antaranya baca surat Al-Kahfi, sunnah Rasul, banyak baca sholawat, sunnah Rasul, menyiapkan baju putih saat sembahyang Jumat, sunnah Rasul, memotong kuku di hari Jumat, sunnah Rasul, mandi hari Jumat, sunnah Rasul. Tapi kalau sudah malam Jumat itu yang terkenalnya sunnah Rasul apa? Kumpul, kalau ini. Jadi jangan lagi diidentifikkan sunnah Rasul pada malam Jumat itu nanti itu. Jadi sunnah Rasul amalan-amalan sunnah yang digawi pada malam Jumat dan siang Jumat. Surat Al-Kahfi itu sekali kan dibaca dalam hari Jumat atau malam Jumat, atau lebih afdal 3 kali, malam sekali, pagi sekali, anak-anak Jumat sekali misalnya. Yang minimal sekali dalam
alhamdulillah. Jadi kalau malam Jumat itu ingat-ingat doa kabul pada malam itu. Kalau kita banyak hajat, banyak keinginan, banyak permintaan, malam itu tuh pas banget kita berdoa kepada Allah. Kemudian awal lailatul Rajab, malam pertama bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan mulia termasuk Ashurul Hurum, dan malam pertama bulan Rajab lebih mulia lagi. Malam pertama bulan Rajab itu termasuk kalau kita berdoa pada malam hari itu maka tidak ditolak oleh Allah Taala kita. Kemudian yang ketiga, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban termasuk malam yang kita berdoa tidak ditolak oleh Allah. Maka malam itu ujung-ujung minta takdir yang baik-baik. Minta takdir yang baik-baik. Yang perlu begini, minta begini. Yang bini menyarikan, doa kepada Allah supaya ampun menyarikan. Tapi banyak dua orang menjadi wali karena bini menyarikan banyak dua. Jadi jangan dikira kalau bini itu menyarikan, wah lain wali ini masa bini menyarikan. Wali itu aturannya dihormati bini, wali itu aturannya disayangi banget lawan bini. Belum tentu juga. Jadi banyak juga wali yang bininya itu menyarikan. Kemudian pada malam hari itu pokoknya doa yang baik-baik salah. Apa daripada hajat dunia dan hajat akhirat. Kemudian walailatul aidain, malam dua hari raya. Yaitu apa? Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. 5 malam itu kalau kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Malam Jumat, malam awal daripada Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Idul Fitri, kemudian malam Idul Adha. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan aja ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan tinggal tahukan aja kalau ada yang ditanyakan. Kemudian di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban, ada lagi tambahan di dalam riwayat yang lain, yaitu musyrikun, orang yang musyrik yang mensekutukan Allah, ini tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian waqati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Kedua bagi dan berheranan lagi, bahwa sekarang sudah berbulan-bulan ada yang berheranan, bertahun-tahun ada berheranan, kadang mau berteleponan lagi, kadang mau berheranan lagi, pokoknya putus kontak dan bermuar-muaran, menghindar, saling menghindar. Kadang mau lagi bertamuan, kalau bertamuan kadang berheranan. Orang yang memutus silaturahim seperti ini akan dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Jadi persiapan juga sebelum nisfu Sya'ban, yang lawan adik, lawan kakak berbual, lebih sudah mulai berheranan ulang. Kalau perlu pian yang memulai. Kalau pian yang berbual, lawan pian yang memulai. Pian lawan kakak berbual, yang pian yang assalamualaikum. Kayak Muhammad pian sudah selesai pian. Berarti pian sudah termasuk orang menyambung silaturahim walaupun tidak dibalas. Yang penting pian sudah assalamualaikum kayak Muhammad pian. Sudah pian termasuk sudah menyambung silaturahim. Kalau kada membalas, sidin kada membalas dan dasar sengaja kada membalas, nah sidin pian berarti masih memutus silaturahim, kada dapat ampunan Allah. Yang penting kitanya dulu yang hendak menyambung silaturahim. Kemudian yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, wa musawwir, orang yang membuat patung. Orang yang membuat patung, buat patung manusia lengkap, kepala, awak, betis, itu berdosa hukumnya. Membuat patung kuda, patung binatang,
diisi mainan. Mainannya kuda bersayap. Joshua apa itu? Ini mainan kuda bersayap. Bingung Rasulullah melihat kuda ada sayapnya. Cuma Rasulullah membiarkan Sayyidah Aisyah mainan itu kuda bersayap. Artinya dalam hadis itu diperbolehkan kekanak-kanak main boneka. Tapi kalau orang sudah tua, sudah berlaki, beginian sudah berlaki masih aja menunjuk boneka, tidak boleh. Tidak boleh main boneka. Bantal tidak boleh bentuk boneka. Bini itu rancak mana lagi? Bagusnya aja bantal boneka, jangan dulu. Kecuali bonekanya jadi kepalanya aja, ada apa? Karena kalau manusia itu manusia, kalau kepalanya aja ada bawah hidup. Ya kalau kepala awak kan bisa, karena bawah hidup. Jadi kalau misalnya boneka kepalanya aja ada, awaknya ada, itu boleh. Atau patung ini kepalanya aja yang ada, awaknya ada, boleh. Atau patung tadi awaknya aja yang ada, kepalanya ada, boleh juga. Kenapa? Karena manusia kalau kada berkepala, kada bawah hidup. Kenapa terang orang yang membuat patung itu jadi kada boleh berdosa? Karena ia seakan-akan kayak menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang dengan sempurna, menciptakan manusia. Bagusnya Allah menciptakan binatang dengan bermacam-macam bentuknya, macam-macam hewannya. Kalau ada manusia kisah-kisah mengolah ukir-ukir, mengolah patung Ronaldo, mengolah patung Messi, mengolah patung Jokowi, mengolah patung pahlawan, ini seakan-akan kayak menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia. Betul. Jadi haram hukumnya membuat patung, kecuali tadi kada lengkap anggota-anggotanya yang sekiranya seandainya dimasukkan roh ada hidup. Atau patung batisnya aja. Jadi orang mengolah patung, patung batisnya ada apa-apa. Karena batis ada awak itu tanpa awak. Atau tangan aja ada apa-apa. Jadi tadi itu boneka, kalau boneka ada di rumah kita itu boleh selagi ada kekanakan yang memainkan. Selagi ada kekanakan yang masih layak untuk memainkan. Tapi kalau sudah tuhaan berataan di rumah tadi, sudah ganalan berataan, kekanakan anak-anak dia tadi sudah ganalan berataan, lain kekanakan lagi, lain kekanakan umur 5 tahun, 6 tahun, lain kekanakan yang umur belum balik, sudah balik, nah itu kalau boleh lagi. Ada boleh lagi main boneka, ada boleh lagi dipajang-pajang bonekanya, dipajang di lemari, disusun, ada boleh lagi. Kayak apa Bang? Dibariakan, bariakan lawan orang yang diisi anak masih halus. Mungkinnya kalau mainan segala anak itu biarkan, pahala dia. Kalau pian anak di rumah dipajang jadi pajangan, berdosa. Kalau pian bariakan lawan kekanakan yang masih layak memainkan boneka, jadi pahala. Larang gue, larang mana bonekanya ini? Boneka asli ini, kada sembarangan jual. Kalau merasa larang jual, intinya haram dipajang-pajang di rumah kalau ada lagi kekanakan yang layak untuk memainkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kalau foto kayak apa? Kalau foto itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan foto itu haram dipajang di rumah kalau lengkap anggota badannya. Ada lagi ulama yang membolehkan, bahkan bagus kalau foto ulama dipajang. Nah, jadi sini ada dua pendapat masalah foto. Menurut pendapat yang keras dan jujur juga pendapatnya ini, jangan kita salahkan. Kalau ada orang kadang-kadang yang memajang foto di rumahnya, maka ini ada dalilnya juga. Seperti foto kurus kumpul yang seawakan,
ulama mengatakan tidak boleh. Karena itu kurang lebih aja dalam fatwa juga. Bahkan di India itu banyak foto-foto yang disembah. Di India itu gambar apa namanya? Gambar dewa itu. Mereka itu kalau misalnya pulang kemana-mana membawa foto dewa. Membawa foto dewa, misalnya pulang ke hotel, nginap di hotel, itu foto dewanya itu dianggap ini. Supaya apa? Tetap menyembah. Dimanapun tetap menyembah dewa. Makanya kalau di India keras. Kalau di India itu ulama-ulamanya mengatakan haram memajang foto di rumah. Itu kalau di India. Pernah buat India ke sini, buat jemaah tabligh itu dibawain foto kan mau. Kenapa haram ya? Haram. Dibawain foto kan mau sini. Haram. Oh, paham ya. Berarti si ini mau berarti pendapat yang haram. Ya kan masalah kayak kita. Tapi ada juga ulama dan ini yang umumnya itu ulama membolehkan. Habib Umar membolehkan. Habib Umar itu foto orang kita juga sendiri. Orang membawa sini fotoan memberiakan insiden, artinya sidin membolehkan foto sidin dipajang di rumah-rumah. Dan kebanyakan para habaib ini guru-guru juga membolehkan memajang foto di rumah, apalagi foto habib yang kita pajang, foto wali, foto ulama, itu mengingatkan kita kepada kebaikan. Jadi empat yang boleh kita. Jadi kalau pian ada empat yang ada boleh silahkan. Guru-guru seorang karena sidin mengupati abad sidin. Sebenarnya sidin mengupati pendapat boleh memajang foto di rumah. Cuma sidin di majelis sidin, di rumah sidin itu ada foto manusia. Yang ada foto apa? Foto Masjidil Haram, foto Masjidil Aqsa, foto Masjid Nabawi. Jadi tidak ada foto manusia. Kenapa? Karena sidin hendak menghormati abah sidin. Abah sidin dulu keras pendapatnya. Karena boleh memajang foto manusia. Pernah abah sidin itu berisi foto guru sidin. Tapi foto itu kadang dipajang model memajang sidin menggantung foto tadi dibalik. Jadi dibalikkan ke dinding fotonya. Kalau kangen lawan guru dibuka sidin, melihat di muka guru. Karena sudah terobati kangen sidin, ditutup sidin ulang. Dihadapkan tembok fotonya. Nah itu abah daripada Habib Taufik. Kalau Habib Taufik itu boleh lihat aja. Cuma sidin menghormati abah sidin yang berpendapat itu, sehingga di rumah sidin itu kalau dia mungkin beelang kesana kan, rumah sidin itu parah makamnya Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan. Parah mana? Jadi kalau Kiai ke Pasuruan ada kesempatan, ada waktu, sudah pada Habib Taufik. Lihat di rumah sidin itu foto Masjid Haram, foto Masjid Nabawi, lawan foto Masjid Aqsa. Dan ada foto manusianya. Intinya di sini terserah. Kalau kita di sini sudah umum memajang foto berapa, apalagi foto terus kumpul, hampir setiap rumah ada foto sidin. Hampir setiap rumah makan ada foto sidin, ambil keberkahan sidin. Itu ada masalah. Jadi yang jelas benar haram adalah membuat patung. Membuat patung itu patung manusia, patung binatang yang lengkap anggota badannya, itu jelas haram. Kalau foto masih diperkenankan oleh ulama. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sampai kepada malam Nisfu Sya'ban, mendapatkan ampunan Allah di malam Nisfu Sya'ban, dan sampai kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.